Sebenarnya kemarin video dari Tom itu gue agak kaget sih. Sebenarnya itu kita kan sebenarnya temenan nih, sering collab bareng, sering main bareng ya. Tapi sebenarnya gue kaget dia bisa sekurang ajar itu kemarin respon di podcast Join Aja Bro. Masa gue dikata-katain lemah? Nah memang selama ini collab itu ada yang menang nggak lo dari dia atau memang sepanjang jalan lo collab kalah melulu gitu lo? Gue nggak tahu. Sepanjang kita collab sebenarnya banyakan gue menangnya sih kok. Oh malah kebalik? Malah kebalik. Oh gitu. Banyakan gue menangnya pas di push up. Habis itu bench press waktu itu pernah. Terus tamatin gym. Tuh, ya. Lu udah sempat komunikasi sama Thomas belum? Kemarin belum sempat komunikasi sih. Cuma aku jujur juga bingung kan. Kan biasanya kita temenan. Terus dia nggak pernah kata-katain aku kayak gitulah kayak di video kemarin. Tapi tiba-tiba di video kemarin tuh ada unsur gimana ya? Kayak nantangin aku gitu kok. Bro, buruan bro. Ini udah mau mulai podcastnya, bantuin gua ini gimana nyalainnya. Udah belum? Ini udah nyala bro. Oh, udah nyala. Oke, kita mulai. Oke guys, balik lagi bareng kita di podcast Join Aja Bro bareng gua Norman Dan gue Victor. dan hari ini kita kedatangan, silakan bro. Halo guys, nama gua Chris. Biasa dipanggil Zeusidon di TikTok atau mungkin kalian pernah lihat gua di Instagram ya. Jadi gua seorang konten kreator di TikTok sama Zeusidon dan kita ada di Join Aja Bro podcast. Oke, pertanyaan pertama mungkin, kenapa Zeus Idon? Zeusidon. Jadi awal mulanya sih gue dulu itu emang suka dewa mitologi ya. Terus waktu itu gue sebenarnya pengen namain gue Zeus. Cuman itu kan terlalu mainstream. Jadi ya kalau misalnya nama gue Zeus doang itu agak aneh ya. Terus juga banyak orang yang namanya Zeus. Dan gue pikir-pikir lagi, gue kan juga suka Poseidon tuh yang dewa satu lagi. Jadi gue gabungin Zeus Poseidon aja gitu, Zeus Poseidon. Oh alah, gue pikirnya tuh kemarin lu punya nama tuh sebenarnya mungkin Chris Aiden gitu kan, terus disamain si Zeus Aiden, gue pikirnya gitu loh. Berarti dari awal lu bikin TikTok, lu memang udah ada arah untuk perihal fisik. Maksud gua kayak untuk badan atau? Oh iya, emang dulu aku ngonten emang pengen edukasi sembari ya show off dikit lah sama fisik. Soalnya pas mulai kan emang dari bulking, dari kurus, bulking, terus gede badannya. Itu emang pengen aku pamerin sih sebenarnya. Oke. Ini sebelum kita mulai ya man, ini sebenarnya kenapa gue minta Chris datang ke sini ya. Jadi ini ada sedikit ya bukan masalah kali ya, sedikit konten yang lumayan sensitif lah ya, lumayan sensitif. Jadi kemarin setelah Thomas itu podcast di tempat kita, terus kita post ya. Nah Chris ini ada ya mungkin menyinggung sedikit perasaan dia, jadi dia ada bikin stage video ya kan. Makanya kita mau panggil ke sini dan mungkin buat klarifikasi dan penjelasan. Kenapa sih Chris kok lu sampai meresponnya tuh sampai kayak gitu loh. Padahal gue di sini sih terus terang ya, maksudnya kita pengen bawanya fun gitu loh. Coba mungkin bisa ceritain dikit Chris, gimana sih Chris? Sebenarnya kemarin video dari Tom itu gue agak kaget sih. Sebenarnya itu kita kan sebenarnya temenan nih, sering collab bareng, sering main bareng ya. Tapi sebenarnya gue kaget dia bisa sekurang ajar itu kemarin respon di podcast Join Aja Bro. Masa gue dikata-katain lemah? Masa meskipun kita udah ngonten bareng nih, gue malah dijelek-jelekin gitu. Nah, sebentar, gue tuh yang penasaran gini, gue nggak tahu ya, maksudnya apakah memang Thomas itu pembawaannya fun seperti itu, karena kan kemarin juga di podcast kan ada dia nantangin kan. Gue pikir tuh memang dia tipikalnya selalu kalau bikin konten tuh kayak gitu ada nantangin,nya gitu. Cuman gue nggak tahu, makanya selama ini kan gue terus terang gue sama Norman ini nggak ada TikTok ya, jadi artian ya gue tuh nggak pernah nontonin selama ini collab kalian itu seperti apa gitu loh. Nah memang selama ini collab itu ada yang menang nggak lo dari dia atau memang sepanjang jalan lo collab kalah melulu gitu lo? Gue nggak tahu. Sepanjang kita collab sebenarnya banyakan gue menangnya sih kok. Oh malah kebalik? Malah kebalik. Oh gitu. Banyakan gue menangnya pas di push up. Habis itu bench press waktu itu pernah. Terus tamatin gym itu mungkin lebih unggulan aku sih kemarin. Iya. Ini real ya, tapi real ya. Real. Nah tapi kalau misalnya ditantangin kayak ngangkat kendaraan gitu, Oh itu masih lebih kuat Tom. Mungkin itu kan. pasti lo kalah. Ya itu
Oh ya mungkin masuk Tom ke arah situ kali ya. Kemarin gue juga sempet tanya, ada nggak yang bikin konten? Lu pernah bikin konten kayak Thomas gak? Yang maksudnya ngangkat kayak mobil, angkat mobil belum motor. Cuman waktu itu pernah off camera, gue pernah pengen angkat motor, cuman emang gak keangkat motor. Emang ada masalah di lower back sih. Gak keangkat soalnya udah digebukin warga. Motor orang ya. Tapi memang ya mungkin tiap orang ada kelebihannya lah ya. Tapi memang gue sebenarnya kaget sih sama Norman. Jadi kok respon lu di video kok sampai seserius itu gitu loh. Karena gue bawaannya kan sama si Thomas kemarin memang cuman sekedar fun Apalagi kan dan sama satu tim juga. Betul, karena satu tim dan kita juga ngedit ya. Gue pikir udahlah nggak usah sensor lah, orang cuman buat bawa fun gitu loh ya. Nah cuman kan gue terus terang karena gue juga sama Norman nggak punya TikTok, gue nggak ngerti nih kenyataannya seperti apa gitu loh. Ya semoga ya masalah ini nggak jadi tambah besar lah ya. Gue juga pengennya adem-adem aja lah, apalagi satu tim gitu ya. Lu udah sempat komunikasi sama Thomas belum? Kemarin belum sempat komunikasi sih. Cuma aku jujur juga bingung kan biasanya kita temenan. Terus dia nggak pernah kata-katain aku kayak gitulah kayak di video kemarin. Tapi tiba-tiba di video kemarin tuh ada unsur gimana ya? Kayak nantangin aku gitu kok. Tapi kalau misalnya ditantangin beneran lu terima? Gas aja sih. Gas aja nih. Gas aja. Siap. Wah, ya udah nanti cobalah kalau misalnya ya coba aja nanti ya cobalah. Ya inilah buat Thomas lah, kita tunggu aja dari Thomas. Jangan gitu lo malah makin memperkeruh suasana. Bakar sekalian. Jadi nggak mungkin nanti lah gimana lah, nanti juga coba kontak Thomas lah ya, mas gue aja biar nggak ada salah paham lah. Kalaupun misalnya memang nanti sampai kejadian ada challenge yang harus dijalanin ya mungkin ya kita memang friendly match aja lah, jangan sampai jadi berantem lah ya. Gue juga nggak nyaman sih. Pukul-pukulan aja ya. Jangan bos. Jangan. Masalahnya nih Oke. bukan apa bos. Ini satu kelas berat bos. Iya Yang sih, satu kelas berat benar, itu. benar. Pukul-pukulan semangka aja bolong kayaknya Iya, itu. benar sih, benar. Ya kan? Gitu loh. Nah, oke, mungkin yang masalah perihal Thomas itu nantilah kita bahas Kita di coba ngobrolin. di belakang layar lah ya. Nah, yang paling penting nih sekarang gue udah undang lo dan Norman. Sebenarnya kita ada beberapa yang pengen lebih kenal lo lah ya. Lebih kenal lo secara personal. Nah, di balik selain nama itu, mungkin gue akan tanya lagi awal mula lo bisa ngonten dan viral itu karena apa? Oke, jadi gua mulai ngonten itu pas awal kelas udah hampir lulus SMA. Jadi akhir-akhir kelas 12. Itu pertama-tama gua ngonten biasa-biasa doang kayak for fun lah. Itu Tapi tahun berapa ya? itu tahun 2020 pertengahan 2020. Awal TikTok ada ya? Bukan, udah lama sih. Sorry, bukan 2020. 2022. Oh, Akhir 2022. Covid. Udah lewat sih. Udah lewat ya Covid-nya. Udah PSBB. Oh, oke, terus? Iya, jadi pas pertengahan 2022 itu aku bikin konten, gak rame sih kontennya, karena emang for fun aja. Terus tiba-tiba kayak, aduh kok konten gua gak rame-rame ya? Buka baju satu-satu. Iya, Stripping ya. Masih belum rame celana di Ya, oke, lanjut. habis itu aku ketemu video di TikTok, kayak video transformasi gitu. Ini likes-nya banyak nih, rame. Ya udah, kenapa gua nggak show off aja gitu, yang dari dulunya kurus, terus sekarang gede badannya. Ya udah, bikin transformasi video selama kayak 8-10 detik doang. Tiba-tiba setelah sehari aku posting dapat, aku inget banget 1.700 likes. Itu kayak 500% di atas rata-rata video aku lah. Terus wah gila, lumayan banget nih. Habis itu next day komennya tiba-tiba ada muncul 50 yang baru. Habis itu likes tambah 3.000. Habis itu setelah seminggu viral. Jadi likesnya jadi sekitar 20k. Sekarang udah sekitar 69k-an lah. Itu lanjut di video yang sama terus, lanjut terus. Lanjut terus 8 sampai 10 detik tuh kayak itu ya, yang di Iya. time lapse gitu ya. Bukan, jadi kayak cuman aku cuma pakai 2 foto aku kurus sama foto yang udah gede. Jadi pakai lagu pas beat drop itu aku tunjukin yang Coba langsung. nanti kasih videonya ya. Nanti Boleh, kita boleh. tampilin di sini ya. Gue juga penasaran. sih. Gila, berapa view-nya? sekarang udah 1, berapa M. Itu so far masih yang paling viralnya lu. Ada yang lebih viral juga sih. Cuman yang ini itu konten viral pertama aku. Yang pertama. Konten viral pertama. Tapi lu lakuin transformasinya bukan pada saat itu kan? Itu kan kayak flashback gitu kan? Atau gimana sih? Iya, foto sebelum dan sesudah. Iya, flashback yang zaman dulu, tapi lu nggak ngasih lihat prosesnya. Nggak lihat kasih proses, cuman badannya doang. Cuman kasih lihat badannya. Berapa lama aslinya durasinya? Itu 2,5 tahun. 2,5 tahun dari berapa ke berapa? 70 sampai 90, di caption 97 kilo, tapi kayaknya
Ya 97 kilo. Jadi tambah 27 dalam 27 kilo dalam 2 tahun. 2,5 tahun. 2,5 Iya. tahun. Pakai apa dulu? Pakai apa nih? Pakai apa ini? Pakai apa? Maksud gue kok bisa 27 kilo? Maksud gue Gila. pakai suplemen. Pakai kreatin. Serius gue nggak canda serius. Gila. Suplemennya kreatin doang. Ah. Terus sisanya real food. Real food. Nggak. Pertanyaannya nggak begitu. Pertanyaannya adalah kita masuk ke segmen neti or not dulu nih. Lo ada pakai apa enggak? Enggak. Yakin lo? Yakin. Serius? Serius. Nih badan sih gede ya, Tor? Iya kayaknya sih. Lo lihat neti. Tadi gue ngobrak-abrik tasnya sih. Wah, Gue udah penasaran sih. lo yakin lo neti, bro? Yakin nanti. Ya udah. Kita sih terserah netizen aja lah. Tapi kalau dewa-dewa gitu kan memang badannya Wah, keren-keren sih ya. Ya, apalagi lu bisa bench kan 100. Bisa. 185. Cuman itu patutnya agak naik dikit. Ya, gua Kalau tahu. nggak naik berapa? Kalau naik cepet 80 lah dapat. Maksudnya nggak naik pantatnya? 180. Cepet 80. Gila, bro. Berat badan 89 sekarang. nice. Gila. Itu sih tetap spesial lah maksud gua. Coba bahu ada bekas jarum. Coba. Sini dong. Gila 89. Jadi Gila, hebat sih. tinggi lu berapa sih tinggi lu? 185. 85 Tinggi lu 185, berat badan 89. Iya. 180 anjir. Percaya lu. Umur berapa sih lu sekarang? 20. Baru 20 sekitar seminggu yang lalu baru 20. Duh, gak ngerti lagi gua. Kok anak sekarang kayak gitu ya? Iya kan? Pertanyaannya kan Apakah gila gimana caranya? ya mungkin berkat refleks ya. Refleks. Udah emang aku udah minum Refleks udah hampir setahun sejak aku di Fit Life. Bentar. Lu tiap hari makannya real food. Makannya apa? Ayam. mostly real food ya. Iya. Ayam. Mostly ayam, jus dada ayam biasanya. Pernah ngitung protein intake harian enggak? Kira-kira sih. Berapa? Kira-kira 180 sampai 200 gram protein Per hari. per hari. Ayam sekilo ya? Nggak Itu nyampe. kayaknya ayamnya yang disuntik deh terus dimakan. Ayamnya suntik hormon. Ya kan tiap 100 gram ayam itu 30-an Ya gram lebih protein. kurang. 100 gram enggak ada. 100 gram lebih kurang 30 gram protein 30. ayam. Ah serius? 30-an. Lebih kurang 32. ya. Roughly. Tiap kali aku bikin jus ayam soalnya pakai 400 gram. Anjir jus ayam anjir. Lu nggak enak makan jus ayam? Enggak, emang suka karena aku suka bukan gara-gara rasanya kok, emang gara-gara gampang dimakan gitu. Jadi gara-gara aku cepet nih makan proteinnya, jadi aku seneng gitu loh. Tapi lu makan biasa apa Makan. biasanya? Biasa pagi-pagi telur rebus 6 biji sama nasi. Tapi putih telurnya aku makan 4, sisanya aku makan semua. Jadi biar kolesterolnya nggak naik kalau Itu misalnya. tiap hari. Ya tiap hari. Gila lu sih konsisten ya. Nah, emang pertanyaannya lu ini ada rencana mau tanding kah atau apa sih? Apa memang buat konten aja atau apa sih, gua nggak tahu gitu. Sebenarnya pengennya sih buat konten doang. Cuman nanti sih kalau mentalnya udah siap ya, itu pengen Emang body sekarang contest. kenapa lu agak terganggu? Iya, kenapa sih? Iya maksudnya gimana? Karena kan gara-gara banyak tugas kuliah gitu, terus emang ada kegiatan lain lah, kegiatan lain yang mungkin aku terlalu sibuk untuk fokus ke diet gitu. Latihan pun sekarang aku beberapa kali skip kok, masih skip. Jadi kan kalau misalnya mau body contest kan emang bener harus all out kan. Ini nggak boleh skip latihan. Oh, lu sama tandingnya sekali. mau binaraga? Iya, body contest. Body biasa contest kayak ya? match fisik lah. Iya. Fisik. Soalnya kaki aku tuh, aku baru latih baru-baru ini doang kok. Jadi selama 4 tahun aku sering skip leg. Baru mulai konsisten tuh 5 bulan latihan. Sering kaki. diejek gak dulu? Dulu sering banget pas video transformasi aku. Itu kan kaki aku kelihatan kecil kan. Aku kayaknya dikomenin 100-an komen kayak chicken leg gitu. Chicken leg bang gitu. Gue juga gitu sih. Cuman lu doang yang ngerasain. Enggak, gue juga dikatain kaki kodok. Iya, badannya kecil malah. Badannya kecil, kakinya gede anjir. Kebalik dia. Sama aja, dikatain mau gede mau kecil pasti dikatain. Iya sih, tapi memang luar biasa sih. Tapi ya namanya dunia ini tuh kadang-kadang orang itu nggak pernah puas bro kalau lihat orang mungkin, itu. mungkin. Apa aja yang lo capai itu pasti ada yang dikatain ya. Oh, tapi Iya, berarti ada arah untuk mau tanding. Ada arah. Cuman belum. Belum. Karena manusia secara lifestyle lu jaga makan ini itu. So far kan
ya kenapa nggak sekalian gitu kan. Kalau tanding mau neti apa enggak? Loh, emang masih neti? Enggak neti, dia dibilang neti, Bro. Lu jangan iya, jangan iya, sembarangan ngomong. Oke. Rencananya ya untuk pertama kali itu nggak neti dulu nih, pengen fokusin banget ke diet. Wow. Kenapa lu ketawa ya? Gue nahan loh. Habis bukan gitu Chris, gue bukan mau menghina nih ya. Kalau lo bertanding di pertandingan terus neti ya. Lu tau gak itu ibarat apa? Orang lu ke medan perang, orang bawa pedang, lu mau tangan kosong. Ini tuh kayak filmnya ini, tau nggak? Hacksaw Ridge. Oh iya. Tahu kan? Iya. Jadi dia pengen jadi medik, cuma nggak pakai vest, nggak bawa senjata, lu tau nggak? Ya kan, tapi ya nggak masalah sih. Tapi lu pengen menang nggak? Badannya oke ini sih. Pertama kali sih ya gak mungkin menang sih ya kalau misalnya neti ya, cuman pengen kayak cari potensi neti aku sih, kayak seberapa pengen maksimal ya bener sih kayak VJ dulu ya, jadi dipaksa sampai push sampai mentok baru dia memutuskan untuk dia. Tapi beda game kalau lu bodybuilding kan. Ya main fisik ya iya sih, cuman ya is okay lah, nggak apa-apa lah bro, teruskan, gue dukung deh ya kan. Kadang-kadang nggak, memang kalau misalnya suatu hari once lu mutusin buat gua mau masuk ke next step gitu ya, kira-kira bonyok lu ngizinin nggak? Apa tuh mama? Mau apa bonyok? Mama udah bilang nggak boleh sih. Oh nyokap lu tahu ya? Iya, kayak awas ya kalau pakai, kamu awas ya. Kuat loh. Tapi kalau misalnya emang udah mau serius banget nih, kayaknya dibolehin sih. Oh iya sih. Tapi kalau misalnya udah harus mature banget ya, udah emang aku 100% yakin nih untuk make, itu boleh. Terus sekarang kan aku masih muda kan, masih ini. Iya sih, bener sih. Harus maksimalin potensi dulu. Setuju lah. Tapi pada dasarnya apapun keputusan lu nanti, assuming lu belum pakai ya. Assuming lu belum pakai. Orang ajar. Bukan gitu. Lu nggak menghargai dia, nggak percaya sama dia lo. Justru gua sangat menghargai dia karena gua bilang gila dengan badan. Tapi memang bener sih bro. Loh, badan lu sih aslinya sih ini itu loh. Iya apalagi sih. Secara angkatan juga bukan, jujur nggak banyak orang bisa bench 185 lah menurut gua ya. Gitu loh. Even yang ya gua nggak bisa bro. Ya jadi gua bilang lu kuat gitu loh. Kalau lu bilang lu nggak pakai, gua agak iya. Gimana sih, lu ngerti dong maksud gua? Iya. Jadi gua assuming apa yang lu ngomong itu bener, let's say. Tapi bukannya gua nggak percaya sama lu, kan gua nggak tahu gitu loh. Lu. Ini satu dari jebak gua loh. ini satu dari sekian sih memang bro. Gua harus akuin. Ini satu, lu dengan bench press lu yang segitu, lu satu dari sekian sih bro. Itu bahkan dengan berat badan lu segitu ya, misalnya lu ikut pertandingan di Indonesia ya, entah itu mau masuk ke Raw War atau lu mau masuk ke Magnus Iron Game dan sebagainya, dan lu masuk ke yang bench press only ya, mungkin lu menang. Lumayan. Dan sorry ya, lagi-lagi lu nggak pernah belajar teknik apapun kan di powerlifting ya? Belum, masih mentah banget. Betul kan? Nah itu berarti sebenarnya ada bakat. Brute strength lu tuh gede, makanya gua agak gila serius nih gitu. Jadi itu yang dibayangkan gua, apalagi pas gua liat fisik lu ya whatever lah, neti atau enggak gitu ya. Tapi let's say lu enggak gitu, untuk lu pakai memang lu banyak consideration sih, itu bagus. Maksudnya nggak gampang. Maksudnya lu mesti, mungkin pertanyaannya adalah goalnya apa, arahnya mau kemana nih gitu loh. Kalau lu cuman buat keren-kerenan mungkin sangat tidak bener, lu mendingan jangan. Oke, mungkin gini ya, mungkin lebih mendetail, lebih ke arah gini. Sekarang kan lu kan punya konten selalu viral kan? Oke dong, sekarang stabil kan? Lumayan stabil lah. Nah sekarang pertanyaan gue adalah, dengan kestabilan lu punya konten ya, lu ini mau body contest karena memang diri lu pengen upgrade ke sana, atau karena lu mau ngikutin kemauan dari followers lu? Good question sih itu. Sebenarnya mix of both sih. Kayak pengen upgrade diri, terus juga kan selama ini banyak komen yang bilang aku suruh cobain body contest kan. Terus aku juga kayak FOMO juga sih, kayak penasaran juga kayak experience body contest itu kayak gimana. Tapi at the same time pengen upgrade diri juga, kayak
kalau misalnya udah pernah ikut body contest nih, itu kan prestasi, lumayan berprestasi ya. Oke. Kalau gitu oke lah. Gua mulai paham sih sebenarnya lu arahnya kemana. Nah berarti sekarang posisinya lu memang konsisten setiap hari jaga makan, terus pola latihan juga lu rutin dan sebagainya. Lu nggak ada preparing kan berarti kan? Jadi cuman ya intinya ya apa yang lu lakuin ini jadi kayak konsisten setiap hari kan? Iya. Betul kan? Nggak ada kayak lu sesuatu yang lu pengen persiapkan atau misalnya atau mungkin gini. Lu kayak sekarang itu tertekan karena lu punya konten itu semua tentang badan dan healthy lifestyle atau memang lu pengen dan lu nyaman dengan kayak keadaan kayak sekarang? Sekarang emang nyaman sih, emang nyaman keadaan sekarang karena aku tuh tiap hari makannya tuh nggak strict banget, jadi masih bisa enjoy life. Jadi bukan karena pressure dari sosmed ataupun apapun itu, emang aku udah nyaman sekarang, udah nyaman. Oke. Nah ini juga ada satu pertanyaan mungkin sedikit sensitif ya. Yeah. Jadi gini, di umuran lo itu kan gue juga pernah ngalamin karena gue pernah muda ya bro ya. Maksud gue biasanya tuh godaannya tuh banyak. Jadi artinya kalau lo mau konsisten, godaan itu sangat banyak. Yang paling gampang itu ke klub. Lu masih lakuin nggak? Minum ke klub atau lu ngerokok nggak? Nggak, aku emang kurang suka ke klub. Emang nggak suka dari dulu. Oke. Lu minum minuman beralkohol? Minum juga nggak. Sampai sekarang? Itu memang konsisten nggak pernah atau memang gimana? Kalau pernah pun cuma dikit karena emang disuruh coba temen misalnya kan aku juga pernah ke klub dong. Terus sama teman-teman emang diajakin. Terus yang minum mereka aku yang jagain gitu. Misalnya kalau misalnya mereka mabok aku yang setir pulang. Nah biasanya aku kan juga ikut mereka kan. Mereka minum-minum, nih coba Chris, coba dikit. Nggak, jangan. Apa coba dikit ya udah dikit, minum dikit gitu. Ini real ya? Real. Apa jangan-jangan takut karena nyokap nonton nih? Nggak, udah pulang di Jawa. Real dia nggak minum, dia narkoba. Lu tapi ngerokok? Nggak juga. Ngerokok nggak juga? Nggak juga. Cuman dulu ngerokok sigar doang, cuma sigar emang buat hobi kan. Oke. Emang buat rekreasi. Oke. Sigar tuh kayak sekali dalam 6 bulan atau sekali. Gila lu nyigar bro. Cuman sekali setahun sih kalau misalnya lagi liburan aja gitu kemana, ke Bali. Nah ini temennya nih. Supplier. Supplier. Supaya sigar. Supplier dia main. Second business lah. Iya sih. Alihin topik sih. Oke, jadi ya berarti memang kalau gue lihat memang lu itu healthy lifestyle banget ya. Jadi mungkin balik ya kalau gue lihat cara lu gaya hidup lu itu mungkin mirip kayak gue zaman dulu man. Nah mungkin gue ada satu yang sebenarnya gue penasaran Lu nih. kan dulu mabuk mulu sama Kagak anjir. Gue gila lu, gue nggak pernah minum. Oh iya. Ke klub aja gue nggak pernah enjoy, gue nggak ngerokok juga gitu ya. Nah yang gue pengen tahu adalah lu tidur begadang nggak? Terus kedua, lu addicted coffee nggak? Kopi nggak addicted, emang nggak suka minum kopi. Paling teh sih, teh nggak masalah lah. Cuma kalau tidur, Sehat banget anjir lu. kalau tidurnya itu sering begadang tapi bangun siang. Bangun siang. Ya intinya waktunya terpenuhi. Waktunya kan? masih terpenuhi. Cuman aku pernah dengar ya kalau misalnya tidurnya dapat 8 jam nih, tapi waktu tidurnya itu misalnya jam 2 subuh baru bobo, itu beda gak sih sama yang Beda bro. Gue udah baca. Mungkin beda tapi masih oke. Ya metabolisme itu memang kita udah terset up. Cuman Tapi kan kalau dibalik nih, misalkan gua ke Amerika. Gini. Jadi gini bro, yang jelek tuh kayak gini. Metabolisme lo itu harus rutinitas. Iya, dia udah setel. Betul. Jadi kalau memang lu tiap harinya nyubuh, ya lu harus konsisten nyubuh terus. Intinya ini kita itu build habit. Badan itu nggak kenal jam. Badan itu taunya habit. Gitu loh. Jadi kalau lu udah biasa tidur jam 2 dan lu tidur jam 2 terus, bangun jam 10 atau jam 9, ya badan taunya itu jamnya dia. Kapan dia harus bangun, kapan dia harus tidur gitu loh. Nah, yang repot adalah lu tidur kadang jam 11, jam 2, kadang jam 4. Nah, itu badan lu bingung. Nggak konsisten Gitu ya. loh. Lebih ke sana sih. Sama lah kayak orang jet lag aja kah gitu loh. Kan tiba-tiba jamnya berubah gitu. Nah, itu badan bingung tuh. Tapi kalau udah biasa, contoh kayak security atau orang yang shift malam kerjanya, ya dia sama aja mau nge-gym subuh juga dia bisa kali gitu. Kalau buat kayak health condition ya, misalnya bobonya jam, kayak orang konsisten bobo jam 2 subuh bangun jam 12 siang, sama bobonya udah jam 10 malam bangun jam 8, itu beda gak? Kayak
yang lebih sehat yang mana? Selama Atau sama aja? selama lu menjadi rutinitas ya. Intinya gini, itu habit atau bukan? Kalau itu udah jadi habit lu, nggak ada bedanya buat gua. Itu kan sama aja kayak lu anggap lu tinggal di luar negeri. Dengan time difference-nya kan, gitu loh. Gitu. Yang membedakan tuh itu. Yang nggak sehat adalah gini. Lu biasa tidur jam 12 malam, tiba-tiba jam 1 pagi lu latihan. Nah, itu badan itu udah nggak sehat tuh. Iya. Lu ngerti nggak? Itu badan lu bingung langsung. Ini kan waktunya gue istirahat kok tiba-tiba gue disuruh latihan. Nah itu yang nggak sehat. Tapi kan kalau lu udah menahun atau dari kecil deh, misalnya orang tua lu balikin lu gitu, dibalik sama dia kan gitu. Lu baru tidur bukan jam 9 malam, jam 9 pagi lu tidur. Tapi sampai lu gede seperti itu, ya nggak ada bedanya. Lu selama ini nggak pernah cedera? Paling micro tear doang sih. Itu nggak doang sih. Maaf Bench ya. press. Bentar. Bench press. Bench press itu waktu itu sempat kalau misalnya bench press yang di atas 160 lah, itu pasti akhir-akhirnya ada rasa apa ya? Nggak nyaman kayak. Karena apa bro? Boleh tahu nggak? Kayak keseringan bench press deh atau enggak? Emang mungkin, seminggu berapa kali? Bukan keseringan sih kok, kayaknya kurang rest juga kayaknya ya. Atau enggak mungkin udah kecapean terus aku paksa terus. Cuman sekarang udah enggak sih. Aku kemarin kan sempat rest seminggu. Aku coba lagi kemarin udah aman, udah nggak sakit lagi. Ya tapi memang badan itu nggak bisa dipaksa sih ya bro. Iya. Memang kalau misalnya lu udah sakit Nggak tahu sih. udah... Soalnya lu yang cedera. Gue sih nggak pernah. Ya ini mungkin gue cerita dikit ya pengalaman gue. Gue pernah gue nggak pernah cerita sih ke orang-orang sebenarnya yang tahu cuma teman-teman terdekat. Jadi gue pernah tear di chest itu biru, bener-bener biru satu chest. Itu waktu bench press 200 kilo ya. Jadi kan selama ini gue 200 kilo touch and go. Bukan dong. Masa pas 200? 200. Jadi gue waktu itu yang bantu cuma Steven yang spot. Jadi gua waktu itu kan gue pernah touch and go 200, itu udah sukses. Nah pada saat itu, ini gue inget nih. Krek gitu kan. Bukan, justru abis touch and go itu gak ada rasa sakit apapun. Jadi sakit itu sebelum gue pertandingan yang Eleiko. Eleiko itu kan gue dapet di 195 kan. Nah itu pas 200 gue gagal, itu sebelum pertandingan sini gue tuh sakit. Jadi sakitnya itu bukan kayak pegel ya, kayak rada perih di dekat ketiak gitu loh sebelah kiri. Nah, jadi kalau gua bench press itu rada gak nyaman pas dorong. Sebenarnya itu ya ini buat pelajaran juga lah ya. Itu sebenarnya adalah peringatan buat badan lu kalau lu tuh harus stop sebenarnya. Nah, waktu itu gua karena gua nggak tahu gimana ya kadang-kadang ya bro kita ya kalau misalnya pakai apalagi kalau gua kan dulu nggak pernah neti ya. Jadi otak gua nggak memang pada saat bertanding gua nggak pernah neti dan waktu gua cetak 200 itu gila gue yakin banget gue akan dapet itu yakin banget makanya gue cuma minta tolong tolong jagain waktu itu pakai Steven bro ya kan sendirian Steven jagainnya tolong jagain 200 kilo karena gue yakin pause bench press gue waktu itu pasti dapet gue yakin banget karena itu udah di otak itu kadang kalau udah RPE nya tinggi di otak itu kejadian pasti nah pas gue turun dorong baru segini itu kayak celana sobek itu langsung dingin nih semua set gitu kan gue langsung ngomong anjir sobek ya itu ditolongin sama dia tolongin itu berapa detik ya mungkin selang 5 menit lah bro gue ke kamar mandi karena udah nggak bisa ngangkat nih tangan nggak bisa begini jadi ini udah kaku semua kan di 5 menit biru semua satu chest sampai ke tangan-tangan itu nggak bisa ngangkat tuh nah sama gue diemin gue nggak operasi gue diemin Salah apa bener? Sampai sekarang sih nggak ada gangguan ya. Gua buat gerak segala macem, gua nggak ada masalah. Cuman di bagian chest ini ada otot yang gerempel, jadi kayak nonjol di sini. Gua kerasa nih. Gino kan di penting. Iya, gua kan nanya, marah-marah. Ini Gino tambahan. Iya. Jadi di bagian sini tuh kayak ada otot. Kalau gua tanya dokter, katanya itu adalah ada repairing otot yang salah gitu loh. Jadi dia recovery-nya nggak seperti bentuk aslinya. Jadi dia ngegempel gitulah di sini kan. Nah, jeleknya cuma satu man. Jadi kalau misalnya gua ngelakuin hal yang mendadak nih, misalnya contoh ya, lu mau jatuh terus gua tolongin gitu ya. Itu kram. Gua udah berkali-kali nyoba. Jadi tiba-tiba kayak narik kram gitu. Jadi gua sadarnya itu ketika anak gua mau jatuh. Anak gua lagi main sama adiknya, mau jatuh gua tolongin langsung kram. Gua sampai bingung loh kok gini. Nah, kalau udah kram gitu selang berapa detik hilang. Tapi gue pernah coba ya, gue penasaran apa kalau gue push up juga gue bakal kayak gitu kan ngeri juga kan. Misalnya lagi bench press berat tiba-tiba kram kan konyol, ya kan ngeri juga kan. Akhirnya gue coba pemanasan dulu gitu ya, gue coba aktivitas push up lama.
terus gue coba ngelakuin gerakan yang exploit gitu ya, itu nggak kram. Jadi kayaknya dia akan jadi harus lebih panas bro, nggak bisa kayak zaman Butuh dulu. pemanasan lebih. Iya kayak gitu kayaknya ya. Cuman ini yang gue alamin kan, tiap orang beda-beda. Nah itu bisa jadi pengalaman juga buat lo. Kalau misalnya udah mulai sakit, ya itu saatnya rest sih. Jangan dipaksa sih. Daripada ntar belum kontes, karir tamat konyol kan. Dulu aku juga sempet tuh set pertama itu RPI 9 langsung. RPI 9 Buset. pas Anjir. selesai. Iya. Maksudnya nggak pakai pemanasan? Oh pakai. Cuman kalau setelah pemanasan, kalau udah panas nih langsung set pertama RPI 9 sampai failure. Nah pas udah failure nih, rep terakhir itu udah mulai nyeri dikit. Nah aku langsung stopin. Soalnya aku di pikiran aku tuh kayak, waduh kalau gue lanjut ini pasti cedera. Tapi ini menarik ya. Goal lu itu kan sebenarnya bodybuilding, body ya. contest ya. Lu tahu kan sebenarnya tidak perlu angkat seberat itu. Iya. Sebenarnya kalau aku sih pengennya badan keren tapi juga kuat gitu loh. Ya. Pengen gitu. Pengen gitu aku. Ya gue juga pengen ganteng sama kaya sih. Silakan Tor. Oke, Sio Sidon, ya gue mau nanya, lu kan selama ini udah bikin konten banyak ya, dan gua rasa yang ngeklaim kuat ini kan juga nggak banyak nih ya. Salah satunya ada lu, terus juga ada Thomas ya. Nah kemarin di podcast yang lalu Thomas cerita dia sempat dihujat karena kalah dari salah satu orang, ya kan? Panco. Ya kalah Panco. Nah, lu pernah ngalamin kejadian serupa nggak? Nggak pernah sih. Paling kalau dihujat di komen itu karena chicken leg doang. Chicken leg dulu. Oh yang tadi lu cerita. Barusan aku cerita. Paling hujatannya chicken leg. Habis itu kaki jangan lupa dilatih bang gitu. Padahal kakinya aku tuh kelihatannya cuma betisnya doang gitu loh. Oke, stres gak lu dihujat gitu? Nggak sih. Awal-awal doang. Awal-awal. Kena mental juga ya? Pas awal. Soalnya kan aku belum pernah dihujat kan. Habis itu pas kena hujat, wah jadi gini tuh rasanya nggak enak banget ya. Tapi kayak selama 2 hari gitu aku kayak kena mental dikit. Setelahnya aku pikir-pikir lagi, kalau kena mental terus ini mah nggak enak, gua nggak happy. Ya udahlah biarin aja gitu. Selain itu ada gak kejadian lainnya? Tapi netizen sih jahat ya, kayak sampai bench press fisik lo aja gitu. ngomongnya. Angkat Angkat pantat gitu dikatain gak sih? Pernah ada beberapa komen, tiga komen lah. Bilang kayak pantatnya jangan naik-naik bang. Terus ada pakai emoji pantat naik gitu. Terus kayak agak ya sih gitu. Tapi lu nggak pernah nanggepin itu secara serius kan? Nggak pernah yang sampai emosi, marah gitu kan? Enggak pernah. Paling pas yang balik lagi ke tadi yang video viral pertama aku, itu kan aku bulking 27 kilo. Itu mungkin di video itu aku kelihatan gendut lah, kayak gede tapi kayak basah. Nah, orang pada bilang bagusan yang awal, terus kayak wah ini mah jadi gendut gitu. Yang awal berarti yang pas lu berat 70 ya. Awal gitu. Nah sekarang gini, kan lu kan sekarang ibarat kata udah mencapai berat ideal yang lu mau kan? Nah. Udah ideal kan ini, lu mau Udah atau lu mau gedein lagi? Aku sih pengen turunin lagi ke 85. Oh lu mau turunin? Iya. Terus pengen kayak lihat lah seberapa lini yang Oke, bisa dapetin. gue mau nanyanya gini ya. Dari lu kurus sampai lu ke sekarang, itu kan ada perubahan secara fisik, betul nggak? Ada nggak yang di hidup lu tuh yang berubah? Apa mungkin lu lebih gampang dapat pacar? Atau lebih banyak yang tadinya jarang yang suka, sekarang banyak yang naksir? Lebih banyak cowok yang DM gitu. Nah, bisa jadi kayak gitu juga. Atau Bang badannya bagus banget bang. atau gini, yang kayak gue sekarang zaman gue dulu, gue merasa banyak orang yang lebih respect. Yang tadinya mandang sebelah mata itu jadi banyak yang lebih respect. Nggak usah jauh-jauh ya. Kadang-kadang tuh orang-orang kayak misalnya dari orang apa ya contohnya ya, misalnya satpam lah, itu aja seneng kan dengan orang-orang yang badannya bagus gitu kan. Dan posisi kayak lu sekarang ini aja kalau pakai baju kan kelihatannya bagus nih. Nah, gimana coba ceritain dong sedikit lu kayak gimana gitu loh. Jadi dulu itu aku tuh dikatain cungkring mulu sama teman-teman sekolah, kayak lu kurus banget. 70 kilo 185 kurus. Iya, Ya, kurus terus? banget gitu. Padahal dulu aku udah mulai nge-gym kok. Terus kayak bilangnya kayak lu udah gym berapa lama gini kok kayak belum gym sama sekali gitu loh. Habis itu kalau misalnya aku ngobrol sama orang stranger nih misalnya, atau enggak kayak aku dilayanin orang gitu, kayak gak dianggap serius gitu kok. Oh ya? Iya, kayak
kayak kurang ada respectnya sih, kayak misalnya kalau ngomong ke aku tuh kayak matanya tuh kemana-mana, kayak gak fokus ke aku, kayak sambil ngobrol sama orang lain. Kalau misalnya udah gede badannya, kayak rasa respectnya tuh kayak jadi ketahuan banget. Apalagi tapi emang bener apalagi pas waktu itu tuh kan aku covid pas 2020 itu kan aku mulai gym. Nah itu 2021 2022 itu kan mulai online kan, jadi aku nggak masuk sekolah sama sekali 1,5 tahun. Itu kan benar-benar berubah. Nah treatment aku yang aku dapet di sekolah pas 2020 sama 2022 itu beda banget. Kayak gimana sih bedanya? Beda banget. Jadi guru-guru tuh pada sebelum aku gede badannya, mereka tuh kayak nggak notice aku sama sekali, kayak orang biasa, kayak NPC lah, kayak NPC gitu. NPC. terus NPC biasa, terus kayak nggak, kayak kalau orang ngomong ke aku itu kesannya tuh kayak ngomong ke tembok gitu, kayak nggak peduli siapa lu gitu. Nah pas aku masuk sekolah, wah anjir Chris, gede banget badan lu gitu, lu anjir lu gimana lu, menjadi sesuatu yang berbeda iya. tuh pusat perhatian sih. Semuanya pada kayak langsung nanya, kayak jadi pusat perhatian langsung gitu loh. Gue juga lo bro, gue sering kira Vin Diesel. Benar sih, karena botak jadi pusat perhatian. Nggak, karena kemana-mana pakai kutang. Oke, kalau di asmara gimana? Asmara Lebih banyak laki sih itu. Enggak serius. Gue penasaran karena gini ya. Gue lempar. Bukan. Karena gini, Chris. Gini ya, gue itu ngalamin hal yang serupa. Cuman gue nggak di umur semuda lu. Kan gue juga sering penasaran sih. Gue dari dulu tuh selalu penasaran. Kalau punya badan bagus di saat zaman awal kuliah atau SMA, itu gimana sih respon dari cewek-cewek gitu kan? So kalau udah dunia kerja, justru banyak kan cewek nggak suka ya bro. Tapi kan lu fuckboy. Enggak lah, lu mah. Salah, fuckman. Nggak, tapi serius. Gue real, gue pengen tanya gitu. Ini lu udah punya pacar? Udah. Ya sorry dulu ya, ini ini off the record ya, jangan mikirnya ntar macem-macem ya. Gue cuma pengen tahu aja secara realitanya gimana. Pasti banyak dong yang DM lu. Ya jadi waktu itu aku kan, pacar aku kan sekolah sama aku. Jadi selama 2 tahun ini, 1,5 tahun. Bentar, sebelum itu. Ini lu transformasi ini lu udah punya pacar? Sebelum waktu kurus lu udah punya pacar? Belum kan? Nah maksud gue pengen ceritain lu punya pacar itu setelah badan lu bagus? Iya, setelah badan aku bagus. Setelah badan lu bagus? Sebelum badan bagus? Gak ada. Susah gak punya pacar? Sebenarnya waktu itu aku nggak nyari juga sih. Pas badan kecil tuh aku tahu diri juga, kayak gak pede? Iya, gak pede sama emang gak nyari. Nah pas, jadi ada satu cewek di kelas aku, 1,5 tahun, itu dari awal masuk kuliah kita nggak pernah ngobrol sama sekali nih. Nah itu kondisi aku dulu masih agak basah, masih gendut lah. Terus tiba-tiba aku cutting, terus potong rambut. Dulu kan rambut aku kan bener-bener jelek banget kan, kayak gondrong lah sampai sini. Aku potong rambut, terus waktu itu sempat ikut pukulan terkuat di bumi waktu itu, yang strongman. Oh lu sempet ikut? Iya sempat ikut. Menang nggak? Nggak pernah. Oke, terus lawannya emang kelas berat semua. Aku BB 90, mereka 130 ke atas. Oh iya. Saya strongman edition kan. Terus Habis itu tiba-tiba pas aku udah potong rambut gitulah, aku kayak ada rasa sesuatu lah, kayak aneh gitu. Nah tiba-tiba pas aku pulang, aku di chat cewek ini, di chat kedua. Gila bos, gimana sih rasanya jadi orang ganteng? Gak relate loh gua. Oke, terus di chat duluan terus wah gila. Tapi secara kebetulan aku juga kayak agak naksir sama orangnya gitu. Cuman aku nggak make the first move lah. Dia chat aku duluan gitu. Ini sekarang yang jadi cewek lu sekarang. Oh, gila ya. Berarti tapi zaman dulu juga lu gak pede ya? Gak pede ya. Memang yang namanya bentuk badan itu mempercaya diri naik ya? Jauh banget. Oh, memang bener sih. Gue dari dulu pede aja sih. Mungkin lebih ke nggak tahu diri. Lu nggak tahu diri sih memang lu ya. Nggak tahu malu ya kan. Bener. Oke. Berarti pengalaman cuma ini doang satu nih. Dulu, ini. Oh iya juga. Dulu tuh aku kalau diminta buka baju itu aku selalu kayak nggak pede. Kalau sekarang nggak usah disuruh lu buka baju kemana-mana emang. Bentar. Ini siapa yang suruh buka baju nih? Gua aja bingung. Tante mana? Jadi tiba-tiba di kelas padahal ada AC. Gerak nih. Yang suruh buka siapa, Chris? Gimana sih konsepnya? Gua nggak ngerti loh. Mungkin teman-teman dia yang kayak gitu, mungkin yang kayak lagi main buka.
Nggak bisa ada percakapan kayak gini gitu. Dulu disuruh buka baju nggak mau. Siapa yang suruh bro? Gue jadi bingung gitu loh. Hah? Di kondisi seperti apa ada orang Chris buka baju dong gitu. Gimana? Coba ceritain dong. Biasanya kalau berenang sih kok. Kan dulu aku sering berenang sama teman-teman gitu. Terus itu misalnya ada yang ngajakin aku berenang. Terus Chris buka baju. Entar dulu gitu kayak. Loh, tapi kan berenang pasti buka baju. Iya. Cuma aku kayak siapin diri dulu. Kalau sekarang hantem aja gitu. Dulu kayak butuh 15 menit kali kayak aduh buka baju ya harus nanti aja. Oke. Sekarang di umur lu ya, di kampus lah. Gak usah jauh-jauh deh, di kelas lu aja gampang. Di kelas lu nih orang yang badannya bagus selain lu ada nggak? Di kelas aku. Standar lah. Nggak, maksudnya nggak ada yang lebih gede dari lu dong? Nggak ada. Sombong sih barusan. Nggak. Ada. Mas suruh pindah kuliah aja ke Jakarta ya. Cuman di luar kelas aku emang ada yang bagus badannya. Cuman aku nggak terlalu kenal orangnya. Cuman di kelas aku emang yang nge-gym tuh dikit sih. Nggak ada nih cerita asmara lain selain yang ini. Dideketin cowok pernah nggak? Di chat doang sih. Cuman aku Ignore. Iya. Males lah. Ini memang kurang ajar. Itu nggak lucu bego dikontenin. Boti lu dasar. Parah nih. Terus aku ada story lagi. Waktu itu kan aku adain online coaching nih. Online coaching yang lewat Zoom ya. Lu buka online coaching? Iya, cuman kayak okay. kayak iseng-iseng doang sih. Iya. Terus ada yang beli programnya aja, ada yang online coaching. Terus tiba-tiba aku di chat WA, halo kak, online coaching berapa ya gitu. Terus aku sediain rate cardnya dong. Terus dia bilang online coaching plus bisa nggak? Oh iya dulu. Bercanda iya. apa bener? Nah bener banyak yang gitu. Iya. Banyak yang gitu. Dulu juga. Cewek cowok? Banyak. PP-nya sih cewek, cuman kayaknya nggak. Catfish deh. Iya pasti. Dulu juga iya BG. Dulu banyak dulu. Jadi lu pas datang ke tempatnya disergap gitu. Dibuka banyak yang dia gitu. bilang aku kan si rate card aku kan. Terus segini. Terus dia bilang aku punya budget segini, tapi itu jauh di atas rate card aku. Ini orang mau bayar lebih. Terus aku mulai suspicious dong. Habis itu aku bilang, iya kak kalau dengan harga segitu kakak dapat 3 kali online coaching gitu bla. Jadi aku tambahin lah. Terus dia bilang online coaching plus bisa gak di daerah sini. Terus aku ada ya kayak gitu ya. Gue kira bercanda loh. Gimana sih rasanya jadi orang ganteng? Gue gak pernah loh. Gue deh minus. Mau gue kasih tahu gak? Online coaching minus katanya. Kalau lu mah gak relate juga. Gak relate buat boti ya. Gila ya bisa kayak gitu ya. Terus aku itu waktu itu lu udah punya pacar? Udah. Aku sharing ke pacar aku sih. Terus pacar lu bilang apa? BG ambil aja kali duitnya. Gas aja bro. Gas katanya. Gas kan. Udah cuma cerita, ada lagi yang kayak gitu nggak? Nggak ada yang serupa gitu. Oh iya, pas waktu itu aku pernah ke kondangan. Habis itu tiba-tiba ada tante-tante bilang, kamu nge-gym ya? Terus dipegang-pegang gitu. Mau udah langsung kondangan di mana bro katanya nomornya mana. Aduh. Tante buat lu tuh cici loh buat gua. Oh iya juga sih, iya sih kebiasaan nih tante Potifar nih memang. Wah gila. Oke. Lu coaching, lu konten. Sebenarnya lu udah ada plan belum sih buat ke depan? Maksud gua lu kan udah punya platform. Ini pertanyaan yang gue sering lempar sih ke kalau gua undang content creator, karena menurut gua kalian punya power yang besar. Yang nggak usah jauh-jauh lah, Fit Life aja endorse lu gitu kan. Jadi maksud gua, lu ada plan mungkin bikin brand sendiri atau lu mau tekunin untuk konten? Sebelumnya lu kuliah jurusan apa ya? Manajemen. Oh oke. Any plan? Lu udah ada plan for the future? Atau bener-bener cuman lu masih enjoy, have fun? Masih pengen jadi content creator sih. Oh, kayak pengen. Content creator itu bukan aja loh, itu menurut gue itu real job loh real sekarang. Job, ya. Maksud gue apakah lu memang mau tekunin full atau I don't know, lu mau bisnis using your platform atau apa gitu? Rencana aku sih pengen gedein platform aku lagi, pengen reach more audience. Kalau misalnya emang berjalan dengan lancar, aku pengen full time content creator di YouTube.
YouTube. Iya, Oh sekarang udah mulai develop udah YouTube. mulai, baru mulai YouTube sekarang. YouTube-nya tentang apa? Tentang fitness juga. Cuman kayak kadang aku juga disaranin temen kalau misalnya mau rame gitu harus vlogging yang challenge gitulah, atau nggak traveling makan gitu. Iya, Jangan cuma fitness doang. Nanti cantumin ya YouTube-nya ya Kuat ya, biar kita bisa tahu nih YouTube-nya. Gitu. Bermulai YouTube, habis itu sekarang kan masih part time, masih ya sambil belajar juga kan, sambil kuliah, kerjaan lain gitu. Kalau misalnya emang bener-bener jalan dengan lancar, aku pengen bener-bener tekunin, bener-bener kayak seriusin. Iya, it's nice. Maksud gua, menurut gua content creator itu real job. Maksud gua itu bukan job yang sekedar cuman atau jadi sampingan, lu mau tekunin pun bisa gitu loh. Nah, makanya gua nanya, ya plan lu ke depan gimana? Tapi mungkin ya inline sih ya, lu juga mau tanding kan. Itu bantu dongkrak banget sih. Keluarga lu semua support. Support. Semua support ya dengan lu ngonten dan sebagainya, support ya. Support. Keren sih. Kemarin gue sempat lihat di IG lu ya. Lu ada gym di rumah? Ada. Oh, orang kaya ya? Enggak, Orang kaya. iya. Cuman gymnya Apalagi lu ya. Apa sih anjing? tapi gymnya yang standar aja sih, yang paling rack bench Eleiko. press. Barbelnya rock. Rock ya. Bukan itu baru aku beli di Decathlon tau. Oh. Ya, jadi peralatan mostly dari sana dapetnya. Oke. Yang nggak terlalu mahal lah, yang murah-murah aja. Sejauh ini yang pernah berjalan relasi bisnis sama lu ya, selain FitLife apa aja sih? Bisnis kayak BA gitu. Kayak endorse ya, atau BA ya. Nanti BA aku mau BA clothing brand namanya Zeres. Ya. Clothing. Baru buka juga. Punya temen atau lu nggak kenal? Nggak kenal, cuman waktu itu aku sempat di endorse kan. Habis itu menurut aku bahan bajunya emang bagus. Jadi Baju olahraga ya. Iya, baju olahraga. Selain itu tahu itu gak sih Gentlelity tuh? Tapi obat kuat ya? Iya, cuman kayak Oh. pantas dia di kondangan di Sentul bro, ya kan? Pantas sekarang terjawab, ya kan? Ya ampun. Terjawab. Kamu gym juga? Memang tante pikir cuma pakai gentle. Oh ya ampun. ya, terus ya yang lain sih endorse biasa sih, sama paling affiliate gitu. Oke. Nice. Keren. Oke. Paling penutupan ya kita. Jadi ini kapan sama Thomas? Jadi gini ya, intinya sewa sih tinju. gue berharap masa lalu sama Thomas itu nggak jadi panjang ya gue berharap seperti itu. Gue juga nggak Gue berharapnya panjang sih. jangan Maaf, bro. Ini jangan maaf, bercanda bro, takutnya. Oke. Ya. Sensitif. Jadi maksud gue nggak tahu nanti apakah Thomas nonton video ini akan responnya seperti apa. Cuman poin gue semoga aja nggak jadi panjang lah. Apalagi kan kalian satu tim ya. Gue juga nggak merasa nyaman kalau ada berantem. Gue sempat kaget sih waktu di video yang lo bikin, karena posisinya buat gue nggak etis aja sih kalau dilihat banyak orang gitu loh. Maksud gue gitu kan. Lu berarti dulu dari kurus? Dari kurus. Susah gemuk? Dulu susah gemuk gara-gara emang makannya dikit, tapi aku kira makannya udah banyak tapi sebenarnya masih dikit. Oke. Gitu. Ini pertanyaan menarik. Gue kan sering banget nih dengar. Kalau gue dari gemuk, jadi gue nggak relate gitu loh. Banyak banget orang bilang, gue udah makan banyak kok, tapi gue nggak gemuk-gemuk. Itu real apa enggak sih buat kalian? Lu kan juga dari kurus kan? Itu real? Kalau gue sih real nggak tahu buat dia. Bener lu dulu makan banyak nggak bisa gemuk? Gak bisa lo. Lu hitung kalorinya nggak? Boset bro. Coba dari lu deh, dari dia dulu deh, baru dari gua. Menurut aku sih ada orang yang emang makannya banyak tapi gak nambah berat badan karena mereka bakar kalori lebih dari yang mereka pasti. makan. Metabolismenya Iya. bagus gitu. Lu kayak gitu nggak dulu? Dulu aku susah naik berat badan juga. Tapi Karena memang lu aktif. emang aku waktu itu nggak seaktif koko aku sih. Koko aku tuh emang susah banget naik berat badan dibanding aku ya. Aku dulu nggak terlalu aktif, tapi tetap aktif dikit. Cuman emang naik berat badan tuh agak susah. Harus bener-bener dipaksa makannya. Tapi akhirnya naik juga. Oh, kita ada solusinya. Wis maaf gua tiba-tiba ngiklan. Gak kuat, sorry. Ini gua mungkin cerita dikit. Jadi gua itu kan kurus banget. Gua tuh berat badan dulu 58. Terus tinggi badan gua kan 173. Kurus banget, gue udah kayak orang narkoba gitu, udah kayak berat badan ideal wanita. Gue selalu bilang seperti itu gue makan apa aja Chris gak bisa gemuk.
Zaman dulu ya, waktu sebelum gua bikin Fit Life ya kan, itu dulu gua minumnya Serious Mash. Sama-sama. Optimum Nutrition. Iya. Itu minum itu aja nggak gemuk gua. Udah makan minum itu nggak gemuk, sampai gua nemuin satu cara. Jadi gua bisa gemuk dengan cara minum Serious Mash-nya setelah makan. Jadi setelah makan pagi, setelah makan malam, setelah makan siang sama setelah makan Intinya tidur. lu kalori butuh lebih kan. Iya, karena dengan cara seperti itu berak gua nggak banyak. Kalau gua makan real food doang, gua berak mulu, bro. Bro, Ya sorry ya, maksud gue ini kita nggak bercanda, karena ini apa yang gua alamin. Kalau gua nangkep kayaknya feeling gua barang begini nih, gainer itu kita butuh mikronutrisi. Ya kan, dan pada saat itu barang yang gua minum itu ada mikronutrisinya, jadi gua nggak bisa kejar dari makro, bro. Gua makan makro gimana pun itu malah jadi pupnya banyak. Ya gua nggak tahu sih pengalaman lu sama nggak sama gua gitu. Waktu itu sama juga, aku dulu pas pertama kali minum susu suplemen itu emang dari Optimum Nutrition kan, Serious Mash. Ini kenapa malah pada sponsor brand lain? Gue pengen tahu mah. Gak apa-apa, kita cerita aja. Ya oke lah, lanjut aja dah. Gak apa-apa. Itu emang gak naik juga berat badan aku, meskipun aku tiap hari 1 serving yang 1300 kalori ya itu. Cuman masalahnya waktu itu aku makannya dikit. Lu pupnya banyak gak? Maksudnya berkali-kali gak? Nggak, sorry ya, gue nanya ini ngomong apa adanya. Sehari 2 kali sih gua. Sehari 2 kali, itu aja udah banyak. Sehari kadang sekali 2 kali. Gue dulu makan banyak bisa 3 kali nih sehari. Memang udah kayak orang itu nggak sorry ya, bukan encer ya. Memang gue metabolismenya dulu cepet banget. Terlalu detail bro, kurangin. Gak apa-apa, ini kan cerita realnya. Makanya gue buat sama Norman buat masif ini. Iya. Ya kan? Masuk. Silakan. Nggak serius. Gue buat ini ya. Gue tambahin 10 multivitamin. Gue sengaja tambahin supaya di dalam penambah berat badan itu kita tambahin mikronutrisinya gitu loh. Sama di sini juga gue tambahin omega 3 sih, fish oil. Jadi orang-orang nggak usah cari fish oil kemana-mana, udah dapet di dalam. Ya karena ini mau penutupan, sebenarnya gue pengen kasih sedikit beberapa masukan ya. Karena lu spesialisasi di awal itu adalah mengenai transformasi badan, mungkin bisa buat kasih orang yang pengen ini. Ya tips buat orang-orang ya yang pengen merubah badannya dari kurus menjadi berat badan yang ideal, itu seperti apa? Oke, jadi guys, untuk kalian yang pengen badan bagus ya, tapi masih punya banyak alasan, itu sebenarnya kalian alasan tersebut hanya sebagai penghambat ya. Dan menurut gua, kalau misalnya kalian masih stuck dalam satu progres, itu kalian berarti belum benar dalam menerapkan pola makan yang baik, pola latihan ataupun pola tidur. Jadi kalau misalnya kalian udah fix nih, udah tahu masalahnya di mana, pola makan, pola tidur sama pola latihan, itu pasti kalian langsung naik progresnya. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan excuse genetik, menurut gua itu gak boleh banget guys, karena genetik kan udah lu dapat dari lahir dan lu udah nggak bisa ubah-ubah lagi kan. Jadi mendingan be the best version of yourself, work your hardest, bener-bener kayak work your hardest lah. Terus punya rasa syukur aja dengan genetik yang lu punya dan bener-bener maksimalin aja. Jadi never give up ya, meskipun ada banyak halangan itu lu tetap gaspol terus lah. Boleh kecewa tapi jangan nyerah, nggak boleh nyerah. Lu kecewa sehari down, lu jatuh sekali, lu harus bangun lagi gitu. Jadi jangan pernah stop. Oke, thank you Chris buat waktunya. Thank you.